Diinformasikan oleh Heru sebagai pengamat keuangan menyatakan bahwa memproyeksi jumlah perusahaan pinjol akan menyusut secara alami hingga akhir tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Diberikan kesehatan, kelancaran, serta kemudahan dalam segala urusan apapun itu. Makin semangat lagi, makin kuat mental. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang ternyata yang galbay dipinjol bukan kalian saja. Ada 400.000 perusahaan yang gagal bayar. Nah, seperti apa itu kita akan bahas secara tuntas. Tapi sebelumnya saya harapkan kalian semuanya sudah subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi terbaik buat kalian yang galbay. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Oke teman-teman, lanjut lagi ya. Jadi di sini saya ada baca beberapa teman-teman yang galbay baik di EasyCash, adapun di Kredit Pintar, Shopee, yang mana ternyata mereka galbaykan pinjol ini sudah mulai langsung meneror. Baru 3 hari galbay itu ada yang neror sampai mau di PHK, ada yang mau dikirimin paket. Dan kalau udah model seperti ini, apakah pantas untuk dibayarkan atau kita biarkan saja? Dan bagaimana cara mengatasi DC yang makin merajalela saat ini? Nah, seperti informasi ini mengatakan bahwa ngeri guys ancaman galbay APK, adapun di EasyCash Kredit Pintar kalian gimana ancamannya? Tuh yang mau ajuin pinjol bisa kasih nomor kondarnya. Di sini diinformasikan sama DC-nya, siang ini gak lo bayar utang pinjol lo bakal gue bikin PHK dari tempat kerja lo. Gue pakai data lo buat belanja di all shop. Dan ada juga yang mau mengirimkan paket yang mana ini berupa paket souvenir dengan nilai 72 pieces. Terus katanya mau dikirimkan karena sudah galbay sebanyak 680 Kemudian hari. Lagi ada yang mau mengirimkan paket pasir 1 truk. Informasinya ini dari Shopee Express nih, terlihat tulisannya teman-teman ya. Dan ada lagi yang sampai mengancam anaknya dan mempermalukan anaknya. Aku diancam pakai foto anakku, bahkan udah sebar data ke Instagram temannya anakku. Mereka tahu nama anak-anakku dari mana ya. Nah, kalau udah mulai masuk ke ranah anak kita yang nggak tahu tentang pinjol, ini sudah luar biasa tidak manusiawi, bahkan kelewat batas. Kalau udah model seperti ini, malah saya sarankan untuk digalbay saja, jangan bayarkan. Ancam kembali lagi DC-nya, kasih efek jerah, apalagi sudah membawa-bawa keluarga kita dan mengancam keluarga kita. Karena kalau semakin kita iakan dan kita benarkan, DC ini semakin merajalela. Nah itu dia teman-teman ya, apalagi sampai membawa anak, berarti memang hal yang seperti ini sudah tidak bisa lagi dibiarkan. Nah kalau begini kita bikin efek jerah para DC-nya saja, walaupun akan berimbas kepada kita. Jangan mau bayarkan kalau sudah pinjolnya mulai mengintimidasi seperti ini. Kalau kalian bisa langsung screenshot bentuk pengancamannya, kemudian langsung kirimkan email kepada semua CS customer service dari pinjol-pinjolnya, sampaikan masih seperti ini lagi model pengancaman dan membawa nama anak saya dan mempermalukannya kepada teman-temannya, saya tidak akan pernah bayar sekalipun bunganya sampai beratus-ratus juta. Sampaikannya seperti itu. Dan sampaikan lagi, siap-siap saya akan laporkan kalian kepada OJK dan juga kepada polisi bahwa ini sudah menyangkut pidana karena membahayakan keselamatan anak saya. Sampaikan saya seperti itu teman-teman ya. Sekali-sekali kalian wajib untuk meneror para DC-nya, dan banyak sekali yang menyampaikan bahwa ketika kalian untuk menanggapinya, kalian coba untuk ancam lagi dia, tidak ada DC yang berani untuk menanggapin kalian. Jadi kalau model seperti ini langsung saja hapus ya. Kalau dari saya ya, blokir nomornya, tidak usah dipikirkan, tidak usah ditakutkan, dan lebih kuat lagi untuk mengancam DC-nya. Karena saya rasa model yang seperti ini sudah sangat kelewat batas dan tidak manusiawi. Gitu teman-teman ya. Nah lanjut lagi teman-teman. Jadi ternyata informasi tentang galbay untuk kita-kita yang menggunakan pinjol konsumtif, yang mana selalu digaungkan oleh OJK dan AFPI, yang mana selalu kita lah yang menjadi pioner ataupun tolak ukur dari semua gagal bayar itu adalah kita-kita, orang perorangan yang meminjam di pinjol. Ternyata jangan salah, ada sekitar 404.192 perusahaan yang meminjam di pinjol, itu semuanya galbay. Bahkan nilai galbaynya itu mencapai 1,65 triliun. Nah berikut informasi ya teman-temannya, ada 404.192 badan usaha yang meminjam di pinjol menunggak untuk tahun 2025.
Dari sini diinformasikan pinjaman P2P lending oleh badan usaha naik signifikan pada kuartal 1 2025, artinya Januari, Februari, Maret ya. Berdasarkan statistik OJK, outstanding pinjaman macet lebih dari 90 hari dari peminjam badan usaha tercatat sebesar 849,24 miliar. Nah, diinformasikan lagi di sini, berdasarkan statistik OJK, pinjaman macet P2P lending lebih dari 90 hari di kuartal pertama mencapai 1,65 triliun untuk badan usaha. Sementara untuk kategori peminjam perseorangan mencapai 803,88 miliar. Ini menunjukkan bahwa pinjaman yang paling banyak yang terjadi itu sebenarnya badan usaha ya teman-teman ya. Untuk perusahaan yang memang tidak bisa meminjam ke bank terpaksa harus menggunakan pinjol. Dan sekarang ini mereka gagal bayar dalam kategori waktu 90 hari. Dalam kategori 3 bulan tidak bisa mengembalikan pinjaman mereka kepada pinjol. Berarti yang di sini tuh bukan kalian saja yang galbay. Yang galbaynya baru 1.500.000 ataupun di bawah 10 juta, kalian bukan apa-apa. Kalian bukan tandingan bagi badan usaha. Karena apa? Lebih besar dan lebih tinggi lagi pinjaman untuk badan usaha ketimbang untuk perorangan. Nilainya saja jauh dari 1,65 triliun ke 800 miliar. Berarti kan sangat jauh sekali. Jadi buat yang masih merasa ketakutan, terpaksa harus kayak lubang tutup lubang, terpaksa harus memilih jalan pintas, terpaksa harus lagi menggunakan pinjol ilegal, bahkan menjual harta warisan, kalian sekarang sebenarnya sedang dibodoh-bodohin pinjol. Karena bukan kalianlah target dari pinjol itu, tetapi perusahaan besar yang minjamnya sampai miliaran itulah yang membuat pinjol itu keoks ataupun pinjol itu bangkrut. Dan terlebih lagi ternyata bukan kita saja yang paling banyak digalbay. Jadi nggak berpengaruh kayak teman-teman ya, untuk pinjaman kita yang hanya sejuta 2 juta itu tidak akan berpengaruh kepada pinjolnya, karena 400.000 perusahaan pinjol ini yang sangat berpengaruh, potensinya besar untuk membangkrutkan para pinjol. Jadi walaupun kita tahu ya kenapa belum bisa ditutup oleh OJK, tetapi ya teman-teman ya, kalau dilihat dari pengamat pinjol yang mengatakan bahwa per Juli ini akan banyak sekali pinjol yang berguguran, yang saat ini sekitar 96 pinjol, yang mana nantinya akan ada beberapa pinjol yang dipaksa untuk merger karena itu pilihan salah satunya. Dari 96 ini mungkin akan tersisa sekitar 80 pinjol lagi. Diinformasikan oleh Heru sebagai pengamat keuangan menyatakan bahwa memproyeksi jumlah perusahaan pinjol akan menyusut secara alami hingga akhir tahun. Dari 97 pindar per Oktober 2024 jumlahnya mungkin turun sekitar 80 sampai 85 pindar dengan merger menyumbang penurunan kecil antara 2 sampai 3 entitas, sedangkan pengambilan izin lebih signifikan jika tekanan regulasi berlanjut. Artinya sampai akhir tahun nanti akan ada sekitar 80 ataupun 85 pinjol saja yang masih bertahan dari 96 pinjol saat ini yang beredar. Ini akibat dari gagal bayar yang semakin tinggi, ya adanya beberapa perusahaan yang belum bisa membayarkan pinjol dengan nilai miliaran pinjaman mereka. Kalau kita diteror sebesar-besar ini ataupun diintimidasi dan diancam, itu semata-mata untuk menutupi ancaman 400.000 perusahaan yang galbay di pinjol. Jadi kalian gak usah khawatir, gak usah takut dengan segala ancamannya. Blokir, kemudian tutup segala akses untuk sosial media kalian, ganti nama kalian, dan cobalah untuk lebih terbuka lagi kepada keluarga dan sampaikan, saya ada pinjaman di beberapa pinjol. Seandainya nanti ada yang menghubungi kalian, berarti kalian bisa untuk blokir saja dan jangan dipikirkan. Saya akan menyelesaikannya satu persatu, tapi saya butuh waktu. Gitu teman-teman ya. Jadi nggak usah tahu dipikirkan mulai sekarang ini, tidak usah khawatir dengan segala ancaman DC. Suruh aja DC-nya untuk menagih ke 400.000 perusahaan yang gagal bayar di pinjol. Dan kalau kalian galbaynya hanya sekitaran 1-2 juta, itu tidak akan berpengaruh apa-apa bagi perusahaan pinjol, karena yang mereka kejar itu sebenarnya adalah yang miliaran galbay sampai saat ini. Jadi cukup kuat mental, perbaiki kualitas hidup kalian, perbaiki ekonomi perlahan-lahan, dan fokus saja untuk kebutuhan hidup dan keluarga kalian. Gitu teman-teman ya. Nah oke, itu dia informasi yang bisa saya sampaikan buat kalian pada hari ini. Semoga informasi ini menjadi mood booster dan semangat baru lagi buat kalian. Akhir kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.